Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Andika Pradana, spesialis paru dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan interpretasi analisis gas darah arteri melalui video tutorial ini. Diharapkan nantinya setelah mempelajari video ini kita akan mampu melakukan interpretasi terhadap hasil analisis gas darah arteri. Baik, untuk dapat melakukan interpretasi terhadap hasil analisis gas darah arteri, ada 4 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah nilai pH, yang kedua adalah nilai PaCO2, yang ketiga adalah nilai HCO3 atau bikarbonat, dan yang terakhir adalah nilai Be atau base excess. Untuk masing-masing komponen ini, kita wajib mengetahui nilai normalnya. Perlu diketahui bahwa nilai normal masing-masing komponen dapat berbeda antara laboratorium yang satu dengan laboratorium yang lain. Oleh karena itu, kita harus mencocokkan dengan nilai normal yang diperlihatkan oleh masing-masing laboratorium. Akan tetapi, secara umum, ini adalah nilai normal dari masing-masing komponen. Nilai normal pH adalah 7,35 sampai nilainya adalah 7,45. Selanjutnya, untuk HCO3 nilai normalnya 22 sampai 26. Untuk base excess atau Be nilainya adalah minus 2 sampai plus 2. Nah, terakhir untuk PaCO2 nilainya adalah 35 sampai 45. Akan tetapi, khusus untuk PaCO2, untuk mempermudah kita melakukan interpretasi hasil analisis gas darah, maka trik yang sederhana dan mudah dilakukan adalah kita tukar posisi 45 dengan 35. Seperti ini. Jadi 45 sampai ke 35. Khusus untuk PaCO2, posisinya kita tukar seperti ini. Apa gunanya? Ini adalah trik untuk mempermudah melakukan interpretasi hasil analisis gas darah. Nah, kemudian berikut adalah 3 langkah membaca analisis gas darah. Yang pertama, kita harus memperhatikan nilai pH. Jika nilainya kurang dari 7,35, maka berarti asidosis. Dan jika nilainya lebih dari 7,45, berarti alkalosis. Langkah kedua, kita harus memperhatikan arah pH. Jika pH searah dengan PaCO2, berarti proses respiratorik. Dan jika pH searah dengan HCO3 atau base excess, berarti proses metabolik. Selanjutnya langkah ketiga adalah kita memperhatikan arah panah. Jika ada arah panah yang melawan arah, berarti ada proses kompensasi. Dan jika tidak ada arah panah yang melawan arah, berarti itu tanpa proses kompensasi. Bagaimana maksudnya? Untuk mempermudah hal tersebut, maka kita akan melihat contoh-contoh kasus. Ini adalah contoh pertama. Seorang pasien datang dengan hasil analisis gas darah pH 7,28, PaCO2 38, HCO3 18, dan base excess minus 6. Maka pertanyaannya, bagaimana hasil interpretasi hasil analisis gas darah pasien tersebut? Untuk memudahkannya, maka kita harus terlebih dahulu meletakkan tabel nilai normal dari hasil analisis gas darah. Kita lihat poin yang pertama, pH 7,28. Nilai 7,28 berarti dia bergerak ke sebelah kiri. Karena nilai normalnya adalah 7,35 sampai 7,45. Berarti 7,28 ada di sebelah kiri. Kemudian nilai PCO2 38. 38 berarti dia masih berada di tengah, antara 45 sampai 35. Kemudian HCO3 18. 18 berarti dia bergerak ke kiri, karena nilai normalnya adalah 22 sampai 26. Dan selanjutnya adalah base excess, minus 6. Minus 6 juga artinya dia bergerak ke kiri, karena nilai normalnya minus 2 sampai plus 2. Nah, dari sini kita akan melihat kesimpulan. Karena pH-nya di bawah 7,35 berarti asidosis. Selanjutnya kita lihat, pH bergerak ke kiri. Komponen mana lagikah yang ikut bergerak ke kiri? Karena yang ikut bergerak ke kiri adalah HCO3 dan base excess, maka sesuai teori tadi, jika pH searah dengan HCO3 dan base excess, maka itu adalah proses metabolik. Langkah ketiga adalah melihat apakah ada panah yang melawan arah. Karena di sini tidak ada panah yang melawan arah, maka kita sebut ini adalah tanpa kompensasi.
Maka kesimpulannya, pasien ini mengalami asidosis metabolik tanpa kompensasi. Cukup mudah ya. Nah, untuk lebih paham lagi, maka kita akan masuk ke contoh berikutnya. Contoh nomor 2. Ini adalah hasil lab seorang pasien. Nah, pH 7,48, PCO2 32, HCO3 20, dan base excess min 4. Bagaimana interpretasinya? Nah, berikut kita tampilkan kembali tabel nilai normal analisis gas darah. Nah, selanjutnya kita akan patron arah dari masing-masing. pH 7,48 itu artinya dia bergerak ke kanan, karena nilai maksimalnya normalnya adalah 7,45. Selanjutnya, PCO2 32. 32 dia juga bergerak ke kanan. Kenapa? Karena kita sudah membalik, kita sudah menukar posisi P45 dengan 35. Jadi kalau dia 32 tentu dia bergerak ke kanan. HCO3 20. 20 artinya dia bergerak ke kiri. Dan base excess minus 4 artinya dia bergerak ke kiri. Lantas bagaimana interpretasinya? Kesimpulan. Karena pH di atas 7,45, maka pasiennya mengalami alkalosis. Langkah selanjutnya adalah melihat komponen yang ikut searah dengan pH. pH bergerak ke kanan. Maka komponen manakah yang ikut bergerak ke kanan? Yang ikut bergerak ke kanan adalah PaCO2. Karena sesuai teori, jika pH bergerak searah dengan CO2, maka prosesnya adalah proses respiratori. Langkah terakhir, maka kita lihat apakah ada panah yang melawan arah. Dalam hal ini, ada panah yang melawan arah, yaitu ke kiri, maka kita sebut dengan kompensasi. Sudah lebih jelas ya. Jadi, ini adalah alkalosis respiratorik dengan kompensasi. Kita masuk ke contoh ketiga. Mudah-mudahan akan tambah lebih jelas lagi. Ini adalah hasil lab seorang pasien pH 7,31, PaCO2 52, HCO3 28, dan base excess positif 4. Apa hasil interpretasi lab tersebut? Kita lihat nilai normal pH analisis gas darah. Seperti ini pH 7,31 berarti pH-nya bergerak ke kiri. PCO2 52 berarti dia juga bergerak ke kiri. HCO3 28 berarti dia bergerak ke kanan. Dan base excess positif 4 berarti dia juga bergerak ke kanan. Maka apa kesimpulannya? Karena pH kurang dari 7,35 berarti pasien mengalami asidosis. Sekarang kita lihat pH bergerak ke kiri. Komponen mana lagikah yang ikut bergerak ke kiri? Jawabannya, yang ikut bergerak ke kiri adalah CO2. Sesuai teori, jika pH searah dengan CO2, berarti problemnya adalah respiratori. Langkah ketiga, apakah ada panah yang melawan arah? Ada, yaitu HCO3 dan base excess. Dia bergerak ke kanan. Kalau ada yang melawan arah, maka kita simpulkan dengan kompensasi. Nah, 3 contoh ini sudah mempermudah kita untuk memahami prinsip dasar membaca analisis gas darah arteri. Apakah sudah selesai? Kita lihat contoh keempat. Contoh keempat, pH 7,46, PCO2 41, HCO3 29, dan base excess positif 5. Kita lihat, ini adalah nilai normalnya. pH 7,46, berarti dia bergerak ke kanan. PCO2 41. 41 berarti dia masih berada di tengah antara 45 sampai 35. HCO3 29 artinya bergerak ke kanan dan base excess positif 5 artinya juga bergerak ke kanan. Apa kesimpulannya? Karena pH di atas 7,45 berarti alkalosis. pH bergerak ke kanan. Komponen mana lagikah yang ikut bergerak ke kanan? Jawabannya adalah HCO3 dan base excess. Sesuai teori, jika pH searah dengan HCO3 dan base excess, maka prosesnya adalah metabolik. Apakah ada panah yang melawan arah? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang bergerak ke kiri. Berarti tanpa kompensasi. Baik, 4 contoh ini sudah membuat pemahaman kita menjadi lebih mudah dimengerti untuk membaca analisis gas darah arteri. Langkah selanjutnya adalah tahapan yang sedikit lebih rumit, yaitu bagaimana memahami kompensasi. Kompensasi terbagi dua, yaitu kompensasi parsial dan kompensasi penuh. Bagaimana membedakan kompensasi parsial dengan kompensasi penuh? Kita lihat konsepnya. Kompensasi dinyatakan parsial jika pH tidak kembali ke dalam range normal, yaitu 7,35 sampai 7,45. Dan kompensasi dinyatakan penuh
jika pH dapat kembali ke dalam range normal, yaitu 7,35 sampai 7,45. Nah, selanjutnya kita harus memahami bahwa nilai normal pH sebetulnya adalah 7,4. Walaupun range normal pH adalah 7,35 sampai 7,45, tapi kita harus tahu bahwa nilai normal pH yang benar-benar normal adalah 7,4. Apa maksudnya? Contoh, jika ada pasien dengan hasil pH 7,37, ini sudah dapat dinyatakan asidosis, walaupun masih dalam range normal. Mengapa? Karena dia sudah tidak 7,4, tapi dia sudah bergeser ke kiri sedikit. Walaupun masih dalam range normal, tetap kita sebut asidosis. Contoh kedua, pH 7,42. Walaupun ini masih dalam range normal, tetapi karena dia sudah tidak 7,4 dan dia sudah bergeser ke kanan, maka kita sebut dia alkalosis. Lantas, bagaimana menginterpretasikannya ke contoh soal? Kita lihat contoh berikutnya. Ini adalah contoh kelima. pH 7,28 artinya dia bergerak ke kiri. Kemudian PCO2 34 artinya dia bergerak ke kanan. HCO3 18 artinya bergerak ke kiri. Dan base excess minus 6 artinya juga bergerak ke kiri. Nah, karena pH lebih kecil dari 7,35 berarti asidosis. pH bergerak ke kiri. Komponen manakah yang ikut bergerak ke kiri? Yaitu HCO3 dan base excess. Sesuai teori, jika pH bergerak searah dengan HCO3 atau base excess berarti proses metabolik. Apakah ada yang melawan arah? Ada. Maka jawabannya dengan kompensasi. Pertanyaan berikutnya, kompensasinya parsial atau penuh? Maka kita lihat nilai pH. Apakah pH kembali ke dalam range normal? Ingat bahwa range normal adalah 7,35 sampai 7,45. Karena pada kasus ini pH tidak kembali ke dalam range normal, maka kita sebut kompensasinya parsial. Nah, mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Selanjutnya adalah contoh 6. Ini adalah hasil AKDA seorang pasien. Kita lihat dari tabelnya normal pH 7,38. Walaupun pH 7,38 itu masih nilai normal, tapi dia tidak berada tepat di tengah, tidak benar-benar 7,4. Artinya dia sudah sedikit bergeser ke kiri. Artinya dia sudah bergeser ke kiri. Artinya kita sudah boleh nyatakan dia asidosis, walaupun masih dalam range normal. Kemudian CO2-nya 30. 30 artinya bergeser ke kanan. HCO3 18 artinya bergeser ke kiri. Dan base excess minus 6 artinya bergeser ke kiri. Apa interpretasinya? Walaupun pH masih dalam range normal, tetapi dia sudah mulai bergeser ke kiri. Karena dia sudah tidak benar-benar 7,4. Artinya, ini sudah boleh dinyatakan asidosis. pH bergerak ke kiri. Komponen mana lagi kah yang ikut bergerak ke kiri? Jawabannya adalah HCO3 dan base excess. Sesuai teori, jika pH bergerak searah dengan HCO3 dan base excess, berarti prosesnya adalah metabolik. Apakah ada panah yang melawan arah? Jawabannya ada. Di sini ada yang bergerak ke kanan, berarti dengan kompensasi. Pertanyaan berikutnya, kompensasinya parsial atau penuh? Maka kita lihat nilai pH. Apakah pH kembali ke dalam range normal? Range normalnya adalah 7,35 sampai 7,45. Jawabannya ya. Di sini pH kembali ke dalam range normal. Artinya ini adalah kompensasi penuh. Baik, lebih jelas lagi ya. Contoh ketujuh. Ini adalah hasil laboratorium seorang pasien. Kita plot ke dalam tabel nilai normal. pH 7,43 berarti memang dia masih dalam range normal, tapi dia sudah mulai bergeser ke kanan. PCO2 31 berarti ke kanan. HCO3 18 berarti ke kiri. Dan base excess minus 6 berarti juga ke kiri. Kesimpulan, karena pH sudah mulai bergerak ke kanan berarti alkalosis. Kemudian pH bergerak ke kanan. Komponen mana lagi kah yang ikut bergerak ke kanan? Jawabannya adalah PCO2. Sesuai teori, jika pH searah dengan CO2 berarti prosesnya adalah respiratori. Langkah selanjutnya, apakah ada yang melawan arah? Jawabannya ada. Di sini ada yang bergerak ke kiri, berarti dengan kompensasi.
Pertanyaan terakhir, kompensasinya parsial atau penuh? Karena pH kembali ke dalam range normal, yaitu 7,35 sampai 7,45, berarti ini adalah kompensasi penuh. Demikianlah video tutorial bagaimana cara melakukan interpretasi analisis gas darah. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan memudahkan seluruh peserta didik untuk memahami cara melakukan interpretasi analisis gas darah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.